Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafir Fairuz dari kelas 8E nomor absen 17 akan menjelaskan tentang pengolahan. Pengertian pengolahan. Pengolahan makanan adalah proses pengolahan makanan dan minuman yang berasal dari bahan baku tumbuhan atau hewan menjadi produk yang bisa dikonsumsi. Bahan baku yang diubah bisa berupa biji-bijian, daging, dan susu. Proses pengolahan makanan berbeda tergantung dengan tujuan akhir makanan tersebut akan menjadi apa. Pengertian pengolahan peternakan dan perikanan. Pengolahan hewan hasil perikanan ataupun peternakan adalah tindakan meningkatkan nilai guna hasil perikanan atau peternakan atau turunannya. Pengolahan dapat dilakukan dengan tujuan baik untuk meningkatkan cita rasa, meningkatkan harga jual, maupun mengawetkan produk. Salah satu contoh hasil pengolahan hasil perikanan adalah pembuatan ikan asin. Olahan makanan hasil peternakan. Jenis olahan pangan setengah jadi dari peternakan: 1. Daging ayam, contoh bakso, ayam, sosis, dan nugget ayam. 2. Daging sapi, contoh dendeng, daging asap, kornet, bakso, daging burger sapi, sosis, dan apel sapi. 3. Telur, contoh telur asin, bubuk telur. 4. Susu, contoh keju. Olahan makanan hasil perikanan. Contoh bahan pangan hasil perikanan: ikan tenggiri dikonsumsi dagingnya dan digunakan dalam pembuatan pempek. 2. Ikan lele dikonsumsi dagingnya. 3. Ikan mas dikonsumsi dagingnya. 4. Bibir ikan dijadikan sup. 5. Sirip ikan terutama ikan hiu dijadikan sup. 6. Telur ikan. 7. Ikan bandeng. 8. Cumi-cumi. 9. Kerang. 10. Udang. Teknik pengolahan makanan: panas basah, merebus atau boiling. Mengolah bahan makanan dengan cairan yang sudah mendidih. Cairan yang dapat digunakan yaitu air, kaldu, dan susu. Mengukus atau steaming. Memasak makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mengeluarkan uap. Makanan akan menjadi lebih lembut serta tetap menjaga nilai gizi bahan makanan. Contoh makanan yang dikukus adalah bolu kukus. Mengetim, memasak bahan makanan pada 2 panci berbeda, satu besar dan satu kecil, biasanya untuk membuat coklat. Merebus adalah merebus dengan menutup bahan pangan atau poaching. Teknik memasak makanan dalam bahasa bahan cair sebatas menutupi bahan pangan dengan api di bawah titik didih 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Makanan yang diolah berupa makanan lunak. Merebus dengan sedikit cairan atau braising. Merebus dengan cakupan cairan yang digunakan setengah dari bahan makanan dalam sebuah panci tertutup dan api dikecilkan, berfungsi agar aroma makanan keluar lebih menyatu dan lebih lunak. Menyetup atau menggulai atau stewing. Mengolah bahan makanan dengan terlebih dahulu ditumis dan dilanjutkan direbus dengan sedikit cairan bertujuan agar aroma yang keluar bersatu padu dengan makanan. Mendidihkan atau simmering. Memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair yang terlebih dahulu dididihkan dengan api dikecilkan di bawah titik didih serta direbus dalam waktu lama, biasanya untuk membuat kaldu untuk mengeluarkan ekstrak daging yang direbus. Dry heat cooking atau pengolahan makanan panas kering. Contohnya menggoreng dengan minyak atau deep frying. Memasak bahan makanan dengan minyak banyak dan suhu yang tinggi supaya makanan terasa crispy. Menumis atau sauteing. Teknik mengolah bahan makanan dengan sedikit minyak dan diaduk cepat dalam waktu singkat. Cairan yang digunakan adalah saus, krim, dan lainnya. Memanggang atau baking. Teknik pengolahan melalui oven dengan panas dari segala arah dibantu minyak atau air. Menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Proses menggoreng cepat dengan sedikit minyak dan hanya satu kali dibalik. Bahan makanan menjadi tidak terlalu matang, asam amino pada bahan makanan tetap, protein dan beberapa vitamin B sedikit menyusut. Membakar atau grilling. Teknik mengolah bahan makanan di atas lempengan besi panas secara langsung. Suhu yang digunakan sekitar 92 derajat Celcius. Biasanya ini diberikan sedikit minyak dalam pengolahan sejenis ini.
Tahapan pengolahan. 1. Perencanaan. Identifikasi kebutuhan atau menganalisis kebutuhan pengelolaan pangan berdasarkan kondisi lingkungan, kelas atau keluarga saat ini. Untuk ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. 2. Pembuatan. Perencanaan atau merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan alat dan pengolahan pangannya atau pencucian bahan. Pembuatannya mulai dari pengupasan atau pencucian bahan. 3. Pengemasan, wadah, penyajian, dan estetika. 4. Evaluasi, merasakan hasil atau produk pengolahan. Penyajian dan pengemasan. Tujuan pengemasan. Tujuan dari pengemasan makanan yaitu perlindungan dari bahaya fisik, perlindungan dari kondisi iklim mikro luar kemasan, seperti kelembapan, temperatur, cahaya, dan sebagainya. Kemudahan transportasi terutama untuk makanan yang bersifat curah, contoh cairan atau butiran. Menentukan porsi yang sesuai untuk penjualan dan atau konsumsi. Pemberian informasi karena kemasan dapat diberikan label yang mencantumkan berbagai informasi termasuk barcode. Estetika. Jenis kemasan. Kemasan primer, kemasan yang mengalami kontak langsung dengan produk adalah kemasan primer. Contohnya botol plastik dan kemasan kotak. Kemasan sekunder. Kemasan sekunder, kemasan ini melindungi kemasan primer. Contohnya karton untuk wadah foil susu dan kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus. Kemasan tersier dan kuartener. Kemasan ini adalah kemasan yang diperlukan lagi untuk memudahkan distribusi produk. Faktor-faktor penyajian pengemasan. 1. Sanitasi dan higienis. Sanitasi dan higienis makanan merupakan salah satu prinsip dari pengemasan makanan. 2. Cita rasa. Konsumen memiliki suatu makanan adalah karena cita rasanya. 3. Warna dan tekstur. 4. Alat dan kemasan. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.